sih? Ada satu orang yang kayaknya nempel terus di kepala, padahal kamu sama dia tuh nggak ada komunikasi sama sekali. Aneh kan rasanya? Dia nggak nelpon, nggak ngechat, bahkan nggak kelihatan batang hidungnya di kehidupan kita sehari-hari. Tapi anehnya, entah kenapa, dia selalu ada di sana, di pikiran kita. Dari mulai kamu bangun tidur, dia orang pertama yang kepikiran. Terus pas lagi sibuk-sibuknya kerja atau lagi santai, tiba-tiba aja gitu, nongol lagi di pikiran. Sampai mau tidur pun bayangannya, suaranya, atau bahkan cuma rasanya aja tuh kayak balik lagi. Wah, ini bisa kuat banget rasanya. Dan kayak nggak bisa dihindari. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih orang yang udah nggak kita ajak ngobrol sama sekali, justru malah menuhin kepala dan perasaan kita? Kenapa hati kita seolah-olah nggak mau ngelepasin dia, meskipun kalian udah dipisahin sama keheningan? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari kacamata psikologi. Ternyata ada alasan yang kuat banget loh kenapa pikiran kita bisa begini. Dan semua ini akarnya ada di cara otak kita ngolah emosi dan pengalaman. Jadi gini, setiap kali ada orang yang nyentuh kita secara emosional, entah itu lewat cinta, persahabatan, atau bahkan koneksi yang cuma sebentar, mereka itu ninggalin semacam jejak. Otak kita itu emang udah disetting buat nyimpan kenangan yang emosinya kuat. Jadi wajar banget kalau pikiran kita bakal terus-terusan muter ulang koneksi itu, apalagi kalau orang itu pernah bikin kita seneng banget, semangat, atau bahkan sakit hati. Kadang-kadang nih, pikiran yang nggak hilang-hilang ini sebenarnya tanda adanya urusan yang belum kelar. Mungkin hubungannya putus gitu aja. Atau ada kata-kata penting yang nggak sempet diucapin. Nah, diam-diaman itu ternyata nggak ngehapus apa yang kegantung. Malah sebaliknya, justru bikin pikiran kita muter terus, nyari-nyari jawaban atau penutupan. Nah, ini dia nih, perang batin yang mungkin lagi kamu rasain. Logika kamu bilang, udah lupain aja, move on, kan udah nggak ada kontak. Tapi hati kamu bisik-bisik hal lain. Nggak bisa, orang ini masih penting. Nah, tarik uluran di dalam diri inilah yang bikin kehadiran mereka jadi kuat banget di pikiran. Sering banget, orang yang terus kita pikirin itu sebenarnya jadi simbol dari sesuatu yang kita butuhin atau kita kangenin dari diri kita sendiri. Bisa jadi dia itu simbol cinta, penyembuhan, atau bahkan inspirasi. Jadi pikiran kita ini kayak cermin yang nunjukin apa sih yang sebenarnya lagi dirinduin sama hati kita. Oke, tadi kan dari sisi psikologis ya. Sekarang kita coba geser ke sisi lain dari koneksi ini. Sisi yang lebih misterius, yaitu sisi energetik.